Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers dikabarkan menjadi incaran 3 klub ternama Eropa. Mees Hilgers merupakan pemain andalan FC Twente. Tercatat, ia sudah tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie Belanda dan hanya absen karena cedera. Performa apiknya itu membuat pemain keturunan Manado dilirik 3 klub Eropa. Apalagi usianya tergolong masih muda, yakni 23 tahun. Melansir dari laporan Voetbal Premier, klub papan atas di Belanda yakni PSV Eindhoven paling berminat untuk mendatangkan bek timnas Indonesia. Pelatih PSV, Peter Bos, sudah menginginkan jasa Hilgers sejak musim panas 2024 lalu. Sayangnya transfer tersebut urung terjadi. Klub lain yang berminat dengan bek 23 tahun ini adalah Sevilla. Klub berjuluk Los Nervionenses disebut ingin menambah kekuatan di lini pertahanan karena sudah kebobolan 19 gol. Terakhir ada Bologna yang ingin merekrut bek keturunan Manado. Liga Italia menjadi tujuan menggiurkan bagi Hilgers karena bisa mengembangkan kemampuan bertahannya. Di Liga Italia sendiri sudah ada pemain timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes yang berseragam Venezia. Patut dinantikan apakah Mees Hilgers bakal cabut dari FC Twente di bursa transfer Januari 2025 mendatang, atau justru di musim panas tahun depan. Sebab kontraknya terbilang masih cukup aman karena baru berakhir Juni 2026. Komentar mengejutkan pelatih Oxford United, Des Buckingham, usai melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk beraksi di Piala AFF 2024. Dia kaget anak didiknya mengikuti turnamen dengan kurun waktu yang cukup lama. Marcelino masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Winger 20 tahun itu telah dilepas oleh Oxford United. Itu artinya Marcelino akan absen cukup lama bersama Oxford United. Mengingat Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang. Buckingham tak masalah Marcelino merapat ke timnas Indonesia. Namun dia cukup terkejut karena durasi kompetisi antar negara Asia Tenggara itu cukup lama. Kemungkinan anak asuhnya baru kembali ke klub pada awal Januari mendatang, tergantung pada kiprah skuad Garuda di Piala AFF 2024. Marcelino pergi untuk mengikuti kompetisi kelompok usia bersama Indonesia, jadi dia akan berada di Asia. Ini adalah kompetisi terlama yang pernah saya dengar, kata Buckingham. Sejak pindah ke Oxford United pada Agustus lalu, Marcelino tak kunjung mendapat jam terbang di tim inti. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Tercatat, dia berada di bangku cadangan dalam 4 dari 5 laga terakhir The As, julukan Oxford United. Namun di laga terakhir kontra Millwall, Marcelino tak ada di bangku cadangan. Menurut laporan yang beredar, pemain timnas Indonesia mengalami cedera hamstring ringan. Tentu ini menjadi kabar buruk bagi skuad Garuda. Meski begitu, diharapkan Marcelino segera pulih dari cedera sehingga dapat berjuang bersama timnas Indonesia. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menghadapi lawan perdananya di grup B dengan bertandang ke markas Myanmar di Stadion Tuwuna, 9 Desember 2024. Ole Romeni akan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ole sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSA Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ole akan segera dipersiapkan menjadi bagian timnas Indonesia. Ole sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya saat skuad Garuda bertanding melawan Australia
pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sumarji melanjutkan, saat ini Exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ole. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal. Timnas Jepang bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memasang target Timnas Indonesia finish keempat di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menggaransi lolos ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi itu diprediksi bisa digapai Timnas Indonesia jika mengemas 6 angka tambahan dari 4 laga sisa. 6 angka itu bisa digapai Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain dan Cina. Namun, bagaimana jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup? Selain menang atas Cina dan Bahrain, Timnas Indonesia wajib mencuri angka saat tandang ke markas Australia dan Jepang. Selain wajib meraih 8 angka tambahan di 4 laga sisa, Timnas Indonesia wajib berharap Jepang menyapu bersih seluruh laga sisa dengan kemenangan kecuali melawan Timnas Indonesia. Diharapkan Jepang menang saat menjamu Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sesuai prediksi yang dilancarkan pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Setelah Jepang menang 4-0 atas Timnas Indonesia di matchday kelima grup C pada Jumat, 15 November 2024, Moriyasu mengatakan skuad Garuda layak lolos Piala Dunia 2026. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026. Kata Hajime Moriyasu. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Milan Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di Pentas Championship. Sebelum terbang ke Inggris, pemain sayap berusia 22 tahun memperkuat Vitesse, Belanda dari 2020 sampai 2024. Selama di Vitesse, performa Milan Manhoef terus meroket. Ia hadir dalam 77 laga di semua ajang kompetisi dengan torehan 15 gol. Melihat aksi dan sensasinya tersebut, Stoke City kemudian mengangkutnya ke The Britannia Stadium sejak Februari lalu. Tak butuh waktu lama, Milan Manhoef langsung menggila dengan 5 gol dalam 18 pertandingan sejauh ini. Kiprahnya yang luar biasa itulah yang membuat si jangkung 180 cm itu masuk radar PSSI. Bukan tak mungkin, PSSI akan menawarkan perpindahan kewarganegaraan via program naturalisasi. Kehadiran Milan Manhoef pastinya akan menambah daya gedor Timnas Indonesia, mengingat pemain yang memiliki kakek berasal dari Indonesia bisa bermain di sisi kiri dan sisi kanan serangan. Melihat bakatnya yang terus berkembang, bukan tak mungkin kelahiran 3 Januari 2002 akan dipanggil ke Timnas Senior. Meski begitu, tak menutup kemungkinan pula Milan Manhoef justru lebih memilih membela Timnas Indonesia jika PSSI gencar melakukan pendekatan seperti yang mereka lakukan terhadap Tom Hay, Calvin Verdong, Jay Ijes, serta Maes Hilgers. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen kembali dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk segera dinaturalisasi. Andai kabar tersebut benar, dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Ian Maatsen di atas kertas masih berpotensi membela Timnas Indonesia. Dirinya memang sempat dipanggil Timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi sama sekali tidak dimainkan.
Ian Maatsen kalah bersaing dengan para bek yang lebih senior, salah satunya Nathan Ake. Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda, Maatsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini ada di tangannya. Ian Ethan Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002, memiliki keturunan campuran Indonesia-Suriname. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Menurut Transfermarkt, harga pasar dari Ian Maatsen sangatlah tinggi, mencapai 40 juta euro alias 695 miliar rupiah. Nominal itu jelas jauh lebih tinggi dari deretan pesepak bola termahal di Asia saat ini. Jika Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu dirinya akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal.